Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofdal Zikri dari kelas TRPL 1C dengan NIM 411083018. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana membongkar rakit PC. Pertama, lepas semua konektor yang terhubung di motherboard. Setelah semua kabel terlepas, buka baut motherboard dan keluarkan motherboard dari casing. Setelah itu lepas kabel audio, kabel SATA, kabel USB dari casing yang terhubung ke motherboard. Setelah itu lepas heatsink CPU. Setelah itu keluarkan harddisk dari casing. Lepas casing, lepas kipas angin casing. Habis itu lepas VGA atau rangka dari slot PCI Express. Habis itu lepas RAM dari motherboard. Setelah itu buka prosesor. Setelah itu lepas motherboard dari casing. Setelah itu keluarkan motherboardnya. Selanjutnya buka CD-ROM-nya. Selanjutnya kita akan merakit PC-nya kembali. Pertama kita pasang motherboard-nya terlebih dahulu. Setelah motherboard terpasang, kita akan memasang prosesornya. Yang perlu diperhatikan dalam memasang prosesor adalah segitiga kecil sesuai dengan soket yang ada di motherboard. Fungsi prosesor adalah sebagai otaknya komputer. Prosesor berfungsi menjalankan berbagai operasi atau sistem komputer. Setelah itu selanjutnya kita memasang RAM. RAM fungsinya adalah menyimpan data sementara. Selanjutnya kita bisa memasang VGA card dan LAN card. VGA card adalah membantu meningkatkan kualitas video dan membantu kerja prosesor agar menghasilkan grafik yang lebih bagus. Setelah VGA card terpasang, kita selanjutnya memasang LAN card. Ini LAN card yang tipe antena. LAN card berfungsi untuk menghubungkan komputer dengan jaringan lokal. Setelah itu kita bisa memasang heatsink yang fungsinya untuk mendinginkan prosesor. Biasanya dalam memasang heatsink kita harus memakai pasta.
Setelah heatsink terpasang, selanjutnya kita masukkan hard disk. Setelah hard disk terpasang, kita pasang heatsink. Setelah heatsink terpasang, kita bisa memasang power supply. Sebelumnya heatsink fungsinya adalah untuk mendinginkan casing. Power supply berfungsi untuk mengubah aluran listrik bolak-balik menjadi aluran listrik satu arah atau satu arah. Selain itu fungsinya sebagai stabilizer. Selanjutnya kita memasang CD-ROM. CD-ROM fungsinya untuk membaca kaset atau CD. Kita memasang konektor dari power supply ke motherboard. Ada banyak jenis konektor power supply. Kita memasangnya sesuai yang ada pada motherboard. Ini adalah konektor 24 pin. Selanjutnya kita bisa memasang konektor ATX 4 pin. ATX 4 pin fungsinya untuk memberi tenaga kepada prosesor. Di sini ada konektor ATX 6 pin, biasanya digunakan untuk VGA yang besar. Di sini tidak ada VGA yang besar. Selanjutnya kita memasangkan konektor kepada hard disk. Selanjutnya kita memasang kabel SATA yang menghubungkan hard disk dengan motherboard. Selanjutnya kita memasang USB audio. Kita hubungkan ke dalam casing. Setelah itu konekkan konektor casing, kipas casing ke motherboard. Kabel konektor pada power supply sudah terhubung ke motherboard. Konektor 24 pin sudah terkonek. Konektor ATX 4 pin untuk prosesor sudah terpasang. Konektor untuk hard disk sudah terpasang. Kabel SATA juga sudah terpasang. Dan kabel audio juga sudah terpasang. Di sini tidak ada kabel front panelnya. Konektor untuk kipas casing sudah terpasang ke motherboard. Selanjutnya kita memasang konektor heatsink ke motherboard. Merakit isinya sudah selesai. Dan saya menjelaskan kembali fungsi-fungsinya. Pertama, power supply fungsinya memberi tegangan kepada komponen-komponen yang ada di komputer. Selain itu fungsinya juga mengubah tegangan bolak-balik menjadi arus satu arah. Selanjutnya ada prosesor, fungsinya sebagai otak komputer yang berfungsi menjalankan berbagai program atau sistem operasi. Ada juga namanya heatsink component, fungsinya untuk mendinginkan prosesor. Selanjutnya ada heatsink casing, fungsi untuk mendinginkan casing. Selanjutnya ada RAM, fungsinya sebagai membantu prosesor dalam menjalankan tugasnya. Semakin tinggi RAM, maka semakin bisa mendukung multitasking. Selain itu ada VGA card yang fungsinya membantu prosesor dalam menghasilkan grafis yang lebih tinggi atau grafis yang lebih baik.
Selanjutnya ada LAN card berfungsi untuk menghubungkan komputer dengan jaringan komputer. Ada hard disk sebagai fungsinya sebagai menyimpan data permanen. Berbeda dengan RAM hanya menyimpan data sementara. Selanjutnya ada CD-ROM berfungsi untuk membaca CD. Sekian itulah fungsi komponen komputer. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.